Assalamualaikum sahabat English Club semuanya. Welcome back to Just Speak YouTube channel, a cozy place to learn English. In this learning video, let's talk about an advertisement text. Dalam video pembelajaran kali ini, kita bakal ngebahas tentang advertisement text. Nah, bagi teman-teman semua yang sekarang sedang belajar ini di sekolah, mari merapat. Karena nanti di sini akan kita bahas apa sih advertisement itu. Lalu kenapa ya orang membuat sebuah advertisement? Kalau kita ingin membuatnya, gimana caranya? Terus, gimana kita tahu ya kalau teks yang sedang kita baca atau yang kita lihat adalah sebuah advertisement? Nah, lalu seperti apa juga contohnya? Oke, baik. Semuanya akan kita bahas di sini ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya. Lalu jika berkenan, teman-teman bisa share video ini agar bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Oke, thank you. Jadi, advertisement means iklan ya dalam bahasa Indonesia. Aku yakin banget teman-teman semua di sini pernah menonton, melihat, mendengar, atau membaca sebuah iklan. Pertanyaannya, kenapa sih orang membuat iklan? Oke, basically, iklan dibuat untuk mempromosikan sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa bermacam-macam, tergantung dengan apa yang akan kita iklankan. Bisa saja yang diiklankan adalah sebuah produk, jasa, atau bisa pula sebuah acara atau kegiatan. Kadang-kadang kita juga melihat sebuah iklan lowongan kerja ya kan? Nah, di dunia modern seperti sekarang ini, media atau tempat penyampaian iklan sudah bervariasi, tidak hanya melalui radio, televisi, atau majalah. Satu lagi koran. Seperti beberapa dekade yang lalu. Sekarang, iklan itu sudah menggunakan media berbasis internet, seperti media sosial, YouTube, blog, dan lain-lain. Nah, saat membuka video ini misalnya, teman-teman udah lihat kan ada sebuah iklan yang muncul singkat di awal video. Nah, itu adalah sebuah contoh iklan. Sekarang, kita tidak akan membahas semua jenis iklan yang tadi saya sebutkan. Fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang event advertisement atau iklan kegiatan atau juga iklan acara yang saat ini dipelajari di kelas 10 Bahasa Inggris Peminatan. Oke, langsung saja ya. Apa sih tujuan komunikatif dari event advertisement itu? Oke, jadi event advertisement adalah sebuah iklan yang disampaikan to promote and to inform people to join or to come to the event. Tujuannya adalah untuk mempromosikan dan menginformasikan kepada orang agar datang dan bergabung dalam sebuah kegiatan atau acara. Ayo, ada yang bisa menyebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa teman-teman iklankan? Oke, macam-macam ya. Bisa iklan tentang sebuah school event, kegiatan sekolah, a music concert, konser musik, kemudian bazar, a festival, seminar, pemutaran film, dan lain-lain. Oke. Lalu bagaimana dengan teks strukturnya? Oke. Untuk printed event advertisement atau iklan acara yang dicetak atau yang dibuat dalam bentuk brosur atau poster biasanya memiliki struktur teks sebagai berikut ya. Meskipun tidak berurutan, tapi setidaknya ada poin-poin ini ya kan. Yang pertama ada name of event. Ya, pastikan ketika teman-teman membuat sebuah iklan harus ngasih tahu ini iklan apaan sih gitu. Nama iklannya apa gitu. Lalu biasanya yang mengadakan siapa, event organizer-nya siapa atau sponsorship yang mengadakan acara tersebut siapa. Yang ketiga ini yang nggak kalah penting atau termasuk yang paling penting ya, explanation of the event. Mesti dijelaskan iklan ini tentang apa, ngapain aja, dan segala macam. Ya harus detail dan jelas. Kemudian biasanya diberikan informasi tentang location, date, and time of any event. Kalau ada kegiatan, pastikan tahu di mana tempatnya ya kan, acaranya kapan dan waktunya kapan ya. Kalau nggak tahu ngadanya di mana kan bingung yang membaca atau yang mendengar. Kemudian pastikan juga teman-teman saat membuat sebuah iklan ada contact information di mana informasi ini apabila misalkan kurang jelas untuk menghubungi siapa gitu. Pastikan teman-teman memasukkan contact information. Oke. Nah, selanjutnya jika teman-teman membuat sebuah iklan kegiatan, teman-teman harus juga memastikan hal-hal berikut ini agar iklan yang teman-teman buat tak hanya menarik tapi juga efektif. Yang pertama adalah ketika teman-teman membuat sebuah iklan, pastikan bahasa atau kata yang teman-teman ambil atau menggunakan bahasa yang persuasif. Persuasif itu artinya mengajak, ya kan? Jangan marah-marah ya, harus persuasif di sana, harus mengajak, mempengaruhi dan lain-lain. Itu artinya adalah persuasif. Kemudian, pastikan juga teman-teman menggunakan bahasa yang polite, sopan ya. Nggak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Siapa yang mau datang kalau teman-teman di iklannya aja udah nggak menarik kan gitu. Dan tentu saja yang paling penting adalah clear information.
teman-teman juga harus memastikan bahwa informasi yang teman-teman sampaikan itu benar-benar informatif. Artinya jangan sampai muncul pertanyaan berikutnya, ini iklan apaan sih? Kayak gitu. Ini di mana tempatnya? Ini ngapain nanti kalau di sana? Kayak gitu. Harus benar-benar tahu ini iklannya tentang apa atau acara seperti apa. Oke. Kemudian apabila teman-teman sudah mempelajari tentang text structures, kemudian tujuannya apa, kemudian juga bahasa atau ciri-ciri yang digunakan seperti apa, sekarang saya akan ajak teman-teman semua untuk memperhatikan sebuah contoh iklan berikut ini. Oke, saya sudah mencarikan sebuah iklan ini yang saya ambil di internet. Oke. Enhance your oral English skills and show us your passion. English speech contest. A 3-minute speech on love followed by a 2-minute impromptu speech. Alright. Nah, ini adalah sebuah iklan yang berisi tentang sebuah ajakan untuk mengikuti sebuah kontes pidato 3 menit dengan tema love atau cinta. Oke. Nah, sekarang kita bahas struktur dan karakteristiknya ya. Yang pertama adalah seperti yang tadi sudah aku jelasin bahwa sebuah iklan biasanya memiliki struktur teks untuk mempermudah muatnya. Nah, teks ini jika teman-teman perhatikan dia sudah memenuhi keempat struktur yang tadi kita bahas. Coba kita lihat ya. Yang pertama, name of event. Nah, di sini sudah ada name of eventnya yang bagian atas ya. Oke, English speech contest. Udah tahu nama eventnya apa. Kemudian di situ juga teman-teman perhatikan di bagian atas juga sudah ada event organizer-nya. Event organizer atau sponsorship-nya atau orang yang mengadakan kegiatan ini siapa di bagian atas. Kemudian di bagian bawah juga ada tuh di pojok kiri bawah, oke. Kemudian yang ketiga, tentu saja penjelasan tentang acara ini. Di sini jelasannya dari awal udah ada penjelasannya dari mulai 3-minute speech on love itu udah menjelaskan sebenarnya, tapi yang paling detail itu di bagian tengah, yaitu theme-nya apa, kemudian pengumumannya kapan, kemudian siapa aja yang eligible atau yang bisa mendaftar di kontes ini. Itu sudah dijelaskan di sini, informasinya sudah lengkap. Lalu location, date, and time of event juga sudah muncul di sini, kapan kegiatannya, ini bagian bawah, ya kan? Kemudian bagaimana cara mendaftarnya juga sudah ada di sana. Oke. Baiklah, teman-teman sudah mengerti tentang iklan. Nah, sekarang untuk tugas teman-teman di rumah, teman-teman mungkin bisa mencari iklan-iklan yang lain, kemudian teman-teman analisa apakah iklan-iklan yang sudah teman-teman temukan itu sudah memenuhi kriteria sebuah iklan yang baik atau tidak. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami ya. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham juga atau ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa teman-teman kunjungi kolom komentar. Kemudian insya Allah akan saya bahas. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, tetap semangat dan belajar. Sampai jumpa.